Pesulap itu identik sama tipuan, sekedar ilusi dan kelihatan tangan buat distraksi penontonnya. Walaupun itu sah-sah aja, tapi banyak juga pesulap di luar sana yang gak bersembunyi di balik trik-triknya. Apalagi pesulap suka nekenin unsur bahaya supaya narik penonton. Tapi kalau semuanya dilakuin tanpa rekayasa, maka resiko yang ada di aksi itu juga nyata. Halo, Has di sini. Episode kali ini bakal ngebahas sebuah pertunjukan ekstrim yang ngebayanginnya aja udah bikin aku ketakutan setengah mati. Terlebih lagi pertunjukannya gagal karena sebuah kesalahan yang sangat bisa dihindarin. Aku juga mau ngasih warning sebelumnya kalau detik-detik dimana pertunjukan ini berubah jadi bencana bakal aku tunjukin di dalam video ini. Bagi kalian yang gak tahu Harry Houdini, dia bisa disebut sebagai salah satu pesulap paling legendaris sepanjang masa. Dia terkenal sebagai seorang escape artist atau ahli meloloskan diri dari tempat-tempat yang sempit dan terkunci. Dia bisa lolos dari tangki berisi air, dari kaleng susu raksasa, bahkan dari perut ikan paus. Tentunya pertunjukan-pertunjukan kayak gini beresiko tinggi, dan salah satunya hampir aja ngebunuh dia. Trik Houdini yang belum sempat dia sempurnain adalah aksi dikubur hidup-hidup atau buried alive. Kalau aku dengernya aja udah sesek nafas. Bayangin kalian gak bisa lihat, gak bisa gerak di bawah berkilo-kilo tanah, dan gak ada yang bisa denger kalian. Tapi seorang Houdini terkagum-kagum sama ide ini. Percobaan pertamanya adalah di California di tahun 1915. Dia diikat dan dikubur tanpa peti di dalam lubang sedalam 1,8 meter. Pas berusaha nggali keluar, Houdini kehabisan tenaga sehingga dia panik. Pas masih di dalam tanah, dia teriak-teriak minta tolong. Pas akhirnya tangannya berhasil muncul di permukaan, Houdini pun pingsan dan harus ditarik keluar sama asistennya. Di diary-nya sendiri, dia bilang kalau aksi ini sangat berbahaya dan dia hampir mati karena betapa beratnya tanah yang ada di atas dia. Houdini pun gak pernah ngelakuin trik yang sama lagi. Walaupun di tahun 1927 dia berencana untuk membuat pertunjukan di mana dia diikat, dimasukin ke dalam peti, dan dikubur di dalam tangki berisi pasir. Tapi sayangnya dia meninggal dunia kurang dari setahun sebelum pertunjukan ini dan gak jelas apakah dia berhasil melakukan trik ini atau enggak. Tapi episode ini bukan tentang Houdini. Ini tentang salah satu fans berat Houdini yaitu Joe Burris. Joe adalah seorang pemotong pohon berusia 32 tahun, tapi dia gak pernah nyerah sama cita-citanya buat jadi pesulap terkenal. Mempunyai nama panggung Amazing Joe, dia juga adalah seorang ahli meloloskan diri dan sering membanding-bandingkan diri dia dengan Houdini. Terinspirasi sama idolanya ini dan juga muak jadi pesulap lokal yang kerjanya cuma menghibur anak-anak setempat, Joe mau ngebuat aksi dikubur hidup-hidup versi dia sendiri. Dia ngerencanain sebuah show di Blackbeard's Family Fun Center di California pada 31 Oktober 1990, tepat di hari kematian Houdini. Joe bakal diikat di borgol dan dimasukin ke dalam peti transparan, kemudian dikubur di dalam lubang sedalam 2 meter. Bukan hanya dengan tanah, tapi juga semen. Orang-orang di sekitarnya berusaha biar Joe ngegagalin aksinya ini. Temen-temennya, koleganya, dan bahkan fans-fansnya bilang kalau ini bakal berakhir dalam kematian. Dia bahkan sampai harus masukin nama sebuah stasiun radio tanpa persetujuan stasiun radionya karena mereka nggak mau terlibat dalam aksi ini. Menurut mereka ini terlalu bahaya. Tapi tetap aja Joe pede sama kemampuan dia. Sebelum pertunjukan, Joe ngelakuin uji coba tanpa dikubur. Cuman buat lihat seberapa cepat dia bisa keluar dari rantai, borgol, dan petinya. Tapi dari hasil uji coba ini aja seharusnya Joe udah punya firasat buruk. Joe bilang kalau dia harus udah bisa keluar dari petinya dalam waktu kurang dari semenit. Karena lewat dari itu semen udah bakal mulai dituangin. Tapi dalam uji cobanya ini, pada saat Joe akhirnya bisa keluar dari petinya, 5 menit udah berlalu. Gak cuman itu, pas petinya ditutup, semua orang dengar sebuah bunyi seakan-akan ada yang retak. Orang-orang yang nonton trial ini ngasih tahu ke Joe dan nanyain apakah peralatannya baik-baik aja atau enggak. Joe cuma jawab dia nggak tahu dan dia bakal benerin. Tapi pertunjukan tetap berlangsung. Di malam pertunjukan, Joe mandi, pakai taksido putih, pakai sepatu kulit putih, dan naik limosin putih ke venue pertunjukan. Di lokasi, 150 penonton udah berkumpul dari anak-anak sampai dewasa. Istri dan 2 anak Joe yang masing-masing berusia 10 dan 13 tahun juga ikut hadir. Acara awalnya berjalan lancar. Joe ngelakuin beberapa trik sulap sebelum akhirnya masuk ke pertunjukan akhirnya. Tempat penguburan ini ditayangkan di layar raksasa dan bahkan disiarkan secara live di radio. Sebelum mulai, Joe bilang kalau dia adalah the next Houdini dan bahkan lebih hebat. Saat borgol lagi dipasang, seorang penyiar TV yang lagi ngeliput acaranya ngomong ke Joe kalau lapisan semen bagian bawah itu bakal kering lebih cepat daripada lapisan atasnya. Dari ekspresi Joe kelihatan kalau dia nggak tahu hal ini. Bahkan dia bilang, saya kira lapisan atasnya duluan yang kering. Tapi dengan cepat dia ngalihin pembicaraannya. You realize that cement starts to harden first at a lower elevation, so it's going to be hard
You mean it hardens at the lower part? I thought it started at the top. No, it hardens at the No. In fact, I shouldn't even kid. This is very serious. This is no magic trick. Setelah Joe kekunci di dalam peti transparan ini, asistennya nurunin petinya ke dalam lubang dan mulai ditutup dengan tanah. Tapi pas semennya mau dituang, Joe ngetok-ngetok petinya dan minta berhenti. Tanahnya digali lagi dan dia bilang kalau rantai di sekitar lehernya itu terlalu kenceng dan nyekek dia. Tapi kita nggak tahu apakah itu alasan aslinya atau sebenarnya dia mulai ragu. Joe pun dikasih waktu buat nyesuaiin rantainya. Ini bakal jadi kesempatan terakhir dia buat ngebatalin acaranya. Tapi Joe cuma minta supaya petinya dikunci dan dia dikubur lagi. Setelah 10 menit, lubangnya udah keisi sama tanah sedalam 1 meter dan semen juga sedalam 1 meter. Tapi sesuai dengan arahan Joe, semen terus dituangkan sampai lubangnya terisi penuh. Semen pun selesai dituang, truknya pergi dan semennya diratain. Dan tepat di saat itu, tiba-tiba lubangnya ambles, disertai dengan bunyi plastik dan kaca yang pecah. Dan semua ini terjadi di depan ratusan pengunjung, kru TV, dan keluarga Joe sendiri. Ini klipnya. It was a cold night anyway, but and when it sunk, I just knew it's trouble. We're in trouble. And it's not fun anymore. Saat kru dengan panik yang gali lubang, sebagian penonton masih nggak percaya dan menganggap ini adalah bagian dari triknya. Tapi begitu lubang selesai digali dan kamera dimatiin, semua orang tahu kalau beneran ada yang salah. Perlu waktu 30 menit buat mencapai Joe, dan Joe udah nggak bisa diselamatkan. Joe dinyatakan meninggal dunia karena kehabisan nafas. Tapi nggak diketahui apakah karena tanah dan semen masuk ke dalam petinya sehingga suplai oksigennya habis, atau dadanya tergencet sehingga dia nggak bisa ambil nafas. Menurut anaknya, Joe sebenarnya udah berhasil keluar dari kekangan dia, cuman gak sempat keluar dari liangnya karena udah keburu kehabisan nafas. Tragisnya lagi, Joe sebenarnya berhasil ngelakuin trik yang mirip setahun sebelumnya, tapi bedanya dia pakai peti dari kayu, dan saat itu dia cuma ditimbun pakai tanah, sedangkan semen udah pasti jauh lebih berat dari tanah. Untuk trik terakhirnya, dia ngebangun sendiri petinya dengan plexiglass atau plastik tebel. Menurut asistennya, Joe sama sekali nggak memperhitungkan seberapa kuat peti yang dia buat maupun betapa berat semen yang bakal ada di atas. Dan cuma ngetes dengan cara lompat di atas petinya. Satu step krusial yang dia lewatin inilah yang menyebabkan kecelakaannya. Joe meninggal di bawah 7 ton tanah dan semen. Tapi jelas aksi ini sebenarnya sangat berarti buat Joe. Joe menggelar pertunjukan ini sebagai penggalangan dana untuk panti rehab narkoba dan alkohol setempat. Sebagai mantan pecandu, Joe mutusin kalau the show must go on. Dan ambisinya ngalahin segala ketidaksiapan dan keraguan yang ada di dalam dirinya. Houdini pernah bilang, the easiest way to attract a crowd is to let it be known that at a given time and a given place, someone is going to attempt something that in the event of failure will mean sudden death. Joe ngikutin sarannya, dan dia meninggal di malam yang sama dengan idolanya 64 tahun kemudian. Sekian episode kali ini. Kalau kalian penasaran sama cerita-cerita dan kasus-kasus aneh di luar nalar tapi nyata kayak gini, jangan lupa di like videonya dan subscribe ke channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain bell notif biar ketahuan setiap kali aku upload. Bisa ketemu aku juga di TikTok dan IG, username-nya Hasnananto. Boleh banget DM dan komen dimanapun dan kasih tahu aku kasus yang kalian pengen aku bahas. Sampai jumpa di episode selanjutnya.